Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih tetap mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah yang begitu banyak diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua nikmat yang diberikan Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, yang berikutnya untuk senantiasa kita membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Mengapa disebut bulan pendidikan? Karena di dalam bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang unggul, orang-orang yang istimewa, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman, yang yakin, percaya benar kepada yang gaib, yakin dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin dan percaya kepada para malaikat. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah shaum, ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman, yang yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya kepada hari akhir, yakin dan percaya kepada hari penghisaban, hari penghitungan amal kebaikan kelak di akhirat. Itu yang dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman itu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat yang sebelum mereka, agar apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa takwa itu adalah senantiasa melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk akhlak yang paling mulia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya mempunyai amanah untuk menyampaikan tema tentang akhlak. Bagaimana puasa, ibadah di bulan Ramadan ini membentuk pribadi, karakter muslim yang tangguh, yang baik, yang unggul, membentuk akhlak yang unggul, akhlak yang mulia. Karena apa? Karena di dalam bulan Ramadan yang alhamdulillah pada saat ini tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam hari atau tanggal ke-25. Sudah tinggal 5 hari lagi insya Allah, atau 4 hari lagi kita berpuasa. Sudahkah kita merasakan pembinaan, pendidikan yang kita alami selama sudah 25 hari ini untuk kita ambil hikmahnya? Insya Allah akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan rutin yang sudah kita lakukan. Pendidikan yang secara rutin kita laksanakan. Kita sudah dididik mulai dari awal puasa untuk bangun sebelum subuh. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sahur, makan sahur. Dan kalau misalnya kita mampu untuk bisa sholat tahajud sebelumnya, ibadah sunnah yang menjadi amal tambahan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dibiasakan setiap hari, bangun sebelum subuh, dan kita dididik untuk disiplin. Nah, akhlak yang pertama yang dididik adalah kedisiplinan waktu. Ketika sudah adzan subuh, maka dilarang kita untuk makan dan minum. Karena apa? Karena itu dapat membatalkan puasa kita. Kita dilarang untuk disiplin mulai sejak adzan subuh. Diberi peringatan dengan imsak 10 menit sebelum adzan dikumandangkan. Kita sudah berhati-hati, tidak lagi bersantai-santai, tidak lagi masih tetap memegang makanan atau minuman, karena kita sudah memasuki persiapan 10 menit persiapan kita untuk berjaga-jaga, tidak makan dan tidak minum. Ketika adzan dimulai, sudah kita harus disiplin untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dan bahkan juga kita berhati-hati untuk bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di sini ada dua, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Karena ibadah puasa kita ini bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi ibadah puasa yang kita lakukan juga harus bisa menjaga hawa nafsu kita, sehingga puasa ini bisa mendidik kita dan bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi yang unggul, menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Seperti tadi, yang pertama, apa yang kita dapatkan, pendidikan akhlak yang kita terima setelah kita melakukan ibadah puasa? Yang pertama, disiplin waktu. Ketika kita sudah memasuki adzan subuh, kita tidak makan sampai tiba waktunya adzan maghrib. Mengapa kita bisa menahan lapar, haus, lelah, capek? Kita tetap berusaha untuk beraktivitas, melaksanakan sholat duhur berjamaah, melaksanakan sholat asar berjamaah, kemudian ditambah dengan amaliyah termasuk juga belajar, walaupun secara PJJ, secara online. Kita tetap gunakan waktu-waktu di dalam bulan Ramadan itu, setiap jam, setiap menit, dengan nilai-nilai
yang mempunyai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk belajar, membaca pelajaran, membaca buku agama, apalagi membaca Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an kita akan mendapatkan limpahan hidayah, limpahan pahala yang begitu banyak. Karena satu huruf dari bacaan Al-Qur'an yang kita baca itu sama dengan 10 kebaikan. Tetapi kalau kita membacanya Al-Qur'an dengan menggunakan wudhu, atau dengan kita membaca Al-Qur'an mempunyai wudhu, maka itu akan mendapatkan setiap hurufnya 50, seperti 50 amal kebaikan. Ketika kita membaca Al-Qur'an di saat kita sholat, misalnya setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat-surat Al-Qur'an yang agak panjang, pahalanya akan dilipat gandakan, setiap hurufnya 100 amal kebaikan. Itulah perbandingannya ketika kita membaca Al-Qur'an. Di antara kita tidak punya wudhu tetap dapat pahala, juga punya wudhu lebih banyak pahalanya. Ketika dibaca di saat kita melaksanakan sholat, akan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pendidikan yang kedua yang didapatkan adalah pendidikan sabar. Sabar dalam menahan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu pingin makan, nafsu pingin minum karena panas terik panas matahari, haus ketika kita melihat ada air, ada degan, ada es, rasanya kita tergoda untuk meminumnya, untuk mengambil dan membatalkan puasa. Tetapi kita karena punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, karena iman kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Sampai-sampai Nabi Adam saja iri kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam saja untuk meminta ampun dosa dari satu kesalahan yang dilakukannya, dia harus bertahun-tahun memohon ampun selama 450 tahun. Memohon ampun kepada Allah dari satu dosa yang dilakukannya sampai dikeluarkan dari surga. Kemudian dan baru diampuni setelah permohonannya sampai di kota Mekah. Baru diampuni. Yang kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi keistimewaan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita umatnya Rasulullah diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika melakukan kesalahan, kita tidak usah pergi ke Mekah, memohon ampun, bertobat, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, hikmah di dalam pendidikan puasa ini, yang kedua adalah sabar dalam menahan lapar, menahan haus, dan tetap sabar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir nanti, bahwa kita akan mendapatkan pahala yang melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung yang akan memberikan pahalanya bagi orang-orang yang berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena puasa yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak bisa menahan emosi. Jadi sabar untuk tidak marah, tidak gampang emosi. Jadi yang kedua adalah pendidikan yang didapatkan, sabar di dalam menahan emosi, tidak gampang marah. Makanya sampai Rasulullah bersabda, jangan marah, walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka kamu nanti akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tidak marah. Tidak marah itu bisa menyebabkan kita
masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diantara hikmahnya sabar ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Dilatih selama 1 bulan, tidak nanggung-nanggung. Kita berlatih untuk menahan sabar dari makan barang-barang yang halal. Barang yang halal di hadapan kita, ada nasi halal milik kita, ada buah, apel milik kita, di rumah kita, bukan hasil curian, tapi hasil membeli. Tapi karena belum waktunya adzan maghrib, kita tahan, tidak makan. Itu karena didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah maha melihat. Kalau misalnya kita tidak didasarkan puasa kita kepada Allah, kita melihat atau kita pulang sekolah ketika dulu tapi ya, ada anak-anak sekolah di luar jauh sana, itu pulang sekolah mampir ke warung yang tertutup, kemudian hanya kelihatan betisnya, ternyata di dalam anak-anak itu membeli makanan yang dihidangkan oleh penjual. Itu berarti orang yang membatalkan puasa itu merasa aman dari orang lain, tidak mengerti bahwa sebenarnya Allah dan malaikatnya mencatat segala perbuatan kita, baik perbuatan itu yang baik ataupun perbuatan itu yang melanggar, yang buruk. Itu diketahui oleh Allah. Makanya pendidikan yang ketiga adalah dari pelajaran puasa ini adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kita berada, kalau kita berpuasa, walaupun sendirian di rumah, orang tua pergi ke pasar atau orang tua bekerja di kantor, kita ada sendirian di rumah, ada air, ada kulkas, ada isi buah dan sebagainya. Tapi karena kita ingat, puasa kita itu bukan karena adanya dilihat orang tua, bukan karena guru, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah, maka kita menjaga lapar, haus kita tahan sampai nanti tiba waktunya adzan maghrib. Itulah hikmah yang ketiga. Kita merasa senantiasa merasa diawasi Allah, baik dalam keadaan dilihat orang ataupun dalam keadaan tidak dilihat oleh orang, tidak ada siapa-siapa, kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat adalah pembelajaran disiplin waktu. Yang keempat adalah bisa menahan hawa nafsu, makan lapar. Kemudian dengan merasakan lapar, kita bisa merasakan bagaimana perihnya orang-orang miskin, orang-orang fakir yang penuh dengan kekurangan, yang kadang-kadang sehari-hari tidak bisa makan, sulit untuk membeli makanan. Misalnya yang akan didapatkan hari ini, dia harus bekerja keras. Saya pernah merasakan puasa. Ketika saya berpuasa lapar, haus, kemudian ketemu dengan orang yang menjual ante, tangga, otak belencat, epekol. Di mana pasarnya ante mosolencat? Itu berjalan berkeliling. Itu berpuasa, saat-saat puasa saya melihat ketika saya lapar, haus, melihat orang seperti itu. Ini orang yang belum tentu nanti berpikir yang dipikul tangga, lencak, itu belum tentu laku. Terus apa yang akan dimakan nanti pada saat buka puasa ketika adzan maghrib? Sedangkan kita yang lapar ini sudah jelas, insya Allah jelas nanti setelah buka, jangankan adzan maghrib, sebelum adzan maghrib kita sudah bisa menyiapkan makanan yang akan kita makan. Tetapi orang yang penjual seperti orang fakir miskin itu menahan laparnya kadang-kadang walaupun adzan maghrib, hanya sekedar membatalkan puasa, tidak bisa merasakan nikmatnya seperti kita. Sehingga apa yang terjadi? Ada pendidikan kepada kita. Kita bisa merasakan lapar yang dirasakan oleh fakir miskin. Sehingga timbul apa?
ada kepedulian, ada empati dari kita untuk menolong sesama, menolong orang-orang yang tidak mampu, yang tidak berkecukupan, yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli. Sehingga kita ada rasa peduli kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Sehingga kita tidak merasa hanya menumpuk kekayaan untuk diri sendiri, tetapi juga berbagi dengan yang lain. Itu pendidikan yang keempat yang bisa dirasakan bagi orang-orang yang berpuasa. Lain dari itu, orang yang berpuasa akan merasakan yang kelima, akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bersyukur? Karena setiap amal kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi eman rugi apabila kita tidak melakukan ketaatan yang banyak di bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini dilimpahkan pahala yang diberikan kepada orang yang melakukan amal kebajikan. Misalnya kita melakukan sholat sunnah sebelum asar 2 rakaat, itu oleh Allah pahalanya disamakan dengan pahalanya orang yang melakukan sholat wajib. Begitu murahnya Allah memberikan limpahan rahmatnya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya sungguh orang-orang yang telah meninggal dunia, seandainya diberi kesempatan untuk hidup, mereka ingin hidup walaupun sesaat, hanya untuk membacakan tasbih yang bisa memberatkan amal timbangan kebaikannya. Apa bacaan tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi orang yang berpuasa itu akan senantiasa senang bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bersyukur karena kita bisa memperbanyak amal sunnah. Sampai-sampai kita disunahkan untuk melaksanakan sholat apa? Setelah sholat isya, sholat tarawih berjamaah. Berapa salam? 4 salam. 4 salam boleh sholat tarawihnya. Sholat witirnya boleh 2 salam. Atau ada bahkan yang lebih dari itu, silahkan. Bahkan ada yang menambah. Kalau sholat tarawihnya dilakukan 4 salam, kemudian dilepas sholat berjamaah, mereka bangun tengah malam. Orang-orang yang ingin menambah kebaikan bangun tengah malam untuk menambah sholat sunnah lagi dengan membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Pendidikan yang dapat diambil dari ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa jujur, menumbuhkan sikap untuk selalu berkata, berbuat yang jujur. Mengapa? Karena dengan puasa yang kita lakukan itu, selama dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala perbuatan kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita takut atau tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau tidak jujur. Makanya kita harus dengan puasa itu akan menumbuhkan sikap yang jujur dalam perkataan, jujur di dalam perbuatan, karena merasa yakin, merasa diawasi oleh Allah, dan Allah merasa selalu mengetahui di mana kita berada. Makanya dengan ibadah puasa yang kita lakukan bisa menahan hawa nafsu dari mulai terbit fajar sampai dengan buka puasa dan terus sampai malam. Kita berusaha untuk senantiasa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan menumbuhkan rasa jujur, perkataan yang jujur, sikap yang jujur kepada siapapun. Dan yang selanjutnya adalah menumbuhkan sikap birrul walidain,
Yang ketujuh, berbuat baik kepada orang tua. Mengapa? Karena dengan kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, kita merasa banyak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak diberi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersyukur kepada Allah. Dan seperti janji yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang ingkar, tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Makanya kita untuk senantiasa bersyukur. Dengan rasa syukur ini akan menumbuhkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mengapa? Karena kita tahu bahwa orang tua itu adalah orang yang paling banyak berjasa kepada kita. Mulai sejak kita di dalam kandungan, di dalam perut ibu kita susah dalam mengandung, kemudian susahnya, sakitnya ketika melahirkan kita. Begitu perjuangannya seorang ibu untuk melahirkan kita. Dan kemudian tidak cukup dengan itu. Setelah lahir, kita masih digendong, disusui, dirawat dengan baik, sampai kita bisa berjalan, diajak, dipelajari berjalan. Tahu berjalan, diajak bicara, dipelajari berbicara. Adalah guru terbaik, guru yang awal itu adalah orang tua kita. Makanya orang tua kita itu sangat banyak jasanya kepada kita. Makanya kita harus banyak dan pandai-pandai berterima kasih kepada orang tua. Orang tua sudah sekian tahun lamanya merawat, mendidik kita, membiayai kita. Berapa jumlah kalau dihitung? Sampai-sampai doa orang tua selalu menyertai anaknya. Kapanpun, dimanapun orang tua berada, itu ketika ingat kepada anaknya, maka akan selalu didoakan anaknya untuk bisa di dalam kebaikan dan di dalam keselamatan. Itulah orang tua. Dan oleh karena itu kita kalau merasa sebagai anak, maka anak yang sudah banyak dibantu, banyak ditolong oleh orang tua, maka kita harus bisa berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Di ayat selanjutnya, ayat 24-nya, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Demikian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, mengingatkan kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Perintah berbuat baik kepada orang tua kita disejajarkan oleh Allah dengan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Begitu sangat pentingnya taat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sampai Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan perintah untuk berbaik kepada orang tua itu
dengan perintah untuk tidak menyekutukan, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang anak, sudah sepantasnya kita untuk bisa berbuat baik kepada orang tua kita yang sangat banyak berjasa, mulai sejak kita bayi sampai dilahir sampai besar seperti ini. Banyak pengorbanan kedua orang tua kita. Walaupun kita melakukan apapun, orang tua tetap sayang kepada kita. Walaupun kita misalnya buang kotoran, tetap disayang oleh orang tua kita, dikasihi oleh orang tua kita. Makanya sudah sepantasnya, sudah sewajarnya kita untuk menghormati, memuliakan, bahkan kalau bisa menyenangkan hati orang tua kita, dan berusaha maksimal untuk bisa menyenangkan kedua orang tua kita. Apa di antara perbuatan akhlak-akhlak yang perlu kita lakukan kepada orang tua agar orang tua kita itu menjadi senang? Yang pertama adalah ketika kita dipanggil, kita harus berusaha untuk segera mendatanginya. Ketika orang tua memanggil si fulan, misalnya Rudi sini, kemudian Rudi, Bu, langsung mendekat, maka itu orang tua akan senang. Tidak usah berbuat apa, dengan memenuhi panggilannya saja itu sudah orang tua senang. Yang kedua, ketika mau keluar rumah, mau berangkat sekolah, mau bermain, mau keluar dari rumah, pamit dulu kepada kedua orang tua, agar orang tua tidak kepikiran, tidak menjadi was-was pikirannya, tidak khawatir akan terjadi apa-apa. Biar kita didoakan dan biar kita selamat. Kita pamit, cium tangan orang tua ketika mau belajar, mau berangkat ke sekolah. Mencium tangannya, kemudian pamit, dan kemudian ikuti dengan sunnah Rasulullah. Afsus salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ketika kita mau berangkat ke sekolah. Dan jangan lupa juga untuk membaca doa ketika mau berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Insyaallah perjalanan kita menuju sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah kita, insyaallah diberi keselamatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, agar kita bisa menyenangkan hati orang tua atau adab kepada orang tua adalah senantiasa kita menghormati beliau, menghormati kedua orang tua kita. Bagaimana caranya menghormat kedua orang tua kita? Kita ketika bertutur kata yang sopan. Jangan membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Ketika orang tua memberi saran, ikuti. Dan ketika ada saran yang misalnya kurang cocok dengan kita, ikuti dulu. Kemudian nanti mohon maaf, boleh saya mengusulkan atau boleh saya bertanya kalau misalnya ada usulan. Jadi dengan lemah lembut, jangan serta-merta kemudian karena kita sudah mahasiswa, karena kita sudah pinter, kemudian atau karena kita sudah bersekolah di SMP, kemudian bentak-bentak kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan akhlak yang baik kepada orang tua. Jadi akhlak yang baik kepada orang tua, kita harus menghormati. Bukan hanya sekedar menghormati, malah memuliakan orang tua kita. Bagaimana posisi memuliakan orang tua? Ketika ada orang tua duduk di bawah, kita jangan kemudian enak-enak duduk di atas kursi. Itu orang tua kita harus duduk lebih rendah. Ketika orang tua bersuara pelan, kita harus lebih pelan. Jangan suaranya lebih tinggi dari orang tua kita. Itu namanya memuliakan orang tua kita. Dan di antara kewajiban kita juga kepada orang tua, kita berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Kalau misalnya kita seorang pelajar SMP, rajin-rajinnya belajar, orang tua akan senang ketika melihat anaknya membaca buku, ketika anaknya belajar, dan ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Itu orang tua senang.
Alhamdulillah anak saya belajar. Dan ketika hasil ulangannya bagus, tunjukkan kepada orang tua. Ibu, Bapak, alhamdulillah nilai saya dapat 100. Alhamdulillah. Tapi kalau dapat jelek jangan diberitahukan sama orang tua, kasihan. Ikut sakit hati orang tua. Makanya kita berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua kita. Dan kewajiban yang berikutnya kepada orang tua, kita selalu mendoakan orang tua. Mudah-mudahan orang tua selalu sehat. Mudah-mudahan orang tua selalu diberikan rezeki yang murah, rezeki yang melimpah, agar bisa untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, anak yang baik itu kewajibannya juga kepada orang tua menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan badannya. Kadang-kadang kadang bedenak kana aman dia ki ampu soromo soreng tuana, padahal mulai ki peje reng tuana saya mandi sampai sekolah TK ki pandi mo soreng tuana, masa sekolah SMP ki pandi na apole. Jadi kalau sudah kita SMP, apalagi sudah akil balik, berusaha untuk menjaga kebersihan badannya sendiri, kebersihan pakaiannya sendiri, kebersihan lingkungannya untuk dijaga. Sudah harus tumbuh kesadaran untuk menjaga kebersihan. Jangan hanya badannya saja yang dibersihkan, tapi sementara bajunya begitu selesai dipakai ditaruh sembarangan, orang tua yang menjadi orang yang mencuci pakaiannya. Kasihan orang tua sudah mencari nafkah, memasak makanannya, masih disuruh mencuci bajunya. Na'udzubillah, kadang-kadang disuruh mencaci pakaian dalamnya. Kasihan orang tua kita. Mulai kapan orang tua itu membantu kita mencuci? Mulai sejak bayi. Sampai sekarang usia berapa tahun masih tetap akan minta tolong kepada orang tua. Sekali-sekali kita berusaha untuk mandiri, mencuci sendiri baju kita. Dan juga berusaha untuk membersihkan lingkungan kita, membersihkan tempat tidur kita, membersihkan kamar kita, membersihkan rumah kita, halaman rumah kita, jalan yang menuju rumah kita. Walaupun tidak tiap hari, tapi yang penting ada kepedulian. Dan juga menjaga kebersihan di mana kita berada, termasuk sekolah kita. Karena sekolah kita itu sebagai rumah kedua kita yang selalu kita tempati. Di kelasnya bersih, di lingkungan sekolahnya di luar bersih, sehingga akan terjaga kesehatan. Lingkungan yang bersih, indah, dan itu akan menyebabkan kesehatan kita. Kemudian yang berikutnya, jujur di dalam berbicara kepada orang tua. Apapun kita harus mengatakan sejujurnya kepada orang tua. Jangan sampai berbohong kepada orang tua. Dan juga kata-kata kita harus sopan, harus lemah lembut kepada orang tua kita. Baik, dan jangan kemudian mencibir orang tua kita, atau jangan kemudian berkata-kata yang jelek kepada orang tua kita, baik di depan orang tua ataupun di belakang orang tua. Kadang beda muntile nak kana ebelei mo soreng tua na diberi nasihat. Nasihat malolo. Kadang angok mo nak kana. Padahal itu orang tua itu memberi nasihat, orang tua itu marah, itu sebenarnya kasihan, ingin mendidik supaya anaknya menjadi ada di jalan yang benar, ada di jalan yang lurus. Sama dengan cabangnya pohon, ketika cabangnya pohon bengkok, itu mau diluruskan, epro itu ada sakitnya memang sedikit, dipaksa sedikit, tapi akhirnya kemudian menjadi lurus. Itu yang dikehendaki, yang benar, yang baik. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua, hormat dan mematuhi semua nasihat orang tua. Kemudian ketika orang tua sakit, berusaha untuk menjaga, melayani, membantu orang tua yang sakit. Tugas-tugasnya orang tua kalau bisa digantikan dulu karena orang tua sedang sakit. Jadi anak itu harus bisa membantu dan melayani kepada orang tua. Kemudian jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua dan memuliakan sahabat-sahabat orang tua.
Selanjutnya yang perlu juga kita bersyukur dan berterima kasih kepada orang tua yang ada di sekolah. Siapa orang tua di sekolah itu? Guru kita. Bapak ibu guru kita itu adalah bapak ibu yang mendidik kita, mendidik akhlak kita, mendidik pribadi kita, mengajarkan ilmu kepada kita agar kita lebih mampu berpikir dewasa, agar kita lebih mampu mengetahui ilmu-ilmu yang nanti menjadi bekal hidup kita. Makanya kita harus tahu bahwa guru itu adalah orang tua kedua kita yang harus kita patuhi. Ketika kita bertemu dengan guru, juga adabnya sama dengan ketika kita menghormati kedua orang tua kita. Di antaranya ketika kita dijelaskan misalnya oleh bapak ibu guru, tidak boleh kita kemudian serta-merta memotong pembicaraan. Angkat tangan ketika mau bertanya, angkat tangan ketika mohon maaf Bu, mohon maaf Bapak, boleh saya bertanya, ketika mau memotong pembicaraan atau ketika mau bertanya. Awali dengan kata-kata permohonan maaf. Ketika mau masuk ruangan, Assalamualaikum, maaf Pak, saya terlambat. Maaf Pak, saya baru datang dari kantin misalnya. Jadi ucapan maaf di awal itu perlu, karena orang yang baik itu adalah orang yang pemaaf, orang yang selalu meminta maaf kepada siapapun, baik dalam keadaan salah maupun tidak salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, untuk senantiasa meminta maaf kepada. Kemudian menghormati guru dan juga memuliakan guru. Jak lama turun tak cangkola, berbicara yang sopan, tidak keras, tidak dengan nada keras, harus nadanya lebih rendah. Sama dengan hormat kepada orang tua. Jangan kemudian berkata-kata yang kasar, apalagi yang kotor. Na'udzubillah. Dan juga menjaga perilaku kita, akhlak kita kepada guru. Ketika kita mau lewat, kalau bisa jangan di depannya, lewat belakangnya dengan merendahkan punggungnya, baunya. Jak naring matura ngendep ngapora pangapora. Itu akhlak yang baik, akhlak orang-orang timur, akhlak apalagi orang Madura itu sopan-sopan. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sopan, yang mempunyai sikap yang baik kepada orang tua dan juga kepada guru. Dan jangan sampai menyakiti hati guru. Apa contohnya menyakiti hati guru? Ketika guru menerangkan, berbicara sendiri, atau ketika guru menjelaskan, berbicara sendiri, tidak mendengarkan, dan ketika ada tugas tidak dikerjakan. Itu yang dapat menyebabkan hati guru itu merasa sakit. Mengapa? Karena guru niatnya itu ingin mendidik anak menjadi pinter, menjadi baik akhlaknya. Ikuti saja, ketika tidak tahu bertanya. Itu sebenarnya akhlaknya seorang anak kepada guru. Dan yang berikutnya, yang terakhir, akhlak kepada guru itu untuk selalu memuliakan guru. Karena apa? Karena ilmu itu tidak akan berkah, ilmu itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak menghormati guru kita, ketika kita tidak memuliakan guru kita. Guru ilmu itu tidak akan barokah, ilmu itu tidak akan nafi, tidak akan bermanfaat. Itu menurut kitab Ta'lim Muta'allim. Makanya kita harus berusaha untuk senantiasa menghormati dan memuliakan guru. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan akan membentuk karakter kita menjadi semakin baik,
akhlak kita menjadi semakin unggul, semakin sempurna, sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang tua dan guru kita. Dan mudah-mudahan kita semua bisa diampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan mudah-mudahan puasa kita diterima dan diampuni dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya, dan bisa membanggakan kedua orang tua dan gurunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.